Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Selvina Sinaini dari SMK Negeri 1 Tulungagung. Kedatangan saya ke sini untuk mewawancarai kakak selaku barista di Cafe Surinala. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kakak. Yang pertama, saya ingin tahu kak, awal mula berdirinya kafe ini tuh gimana sih? Dulu sebenarnya ownernya itu ada 3 teman-teman semua dari kecil. Akhirnya di Tulungagung mau buat apa ya enaknya? Akhirnya buat ya ini di shop Surinala ini. Berarti itu dari kerjasama sama teman-teman gitu? Iya teman-teman. Kok pilih kopi mas daripada yang lainnya, kenapa? Kenapa kalau kopi Tulungagung ini kan identik dengan kota CT ya. CT itu hubungannya erat dengan kopi. Nah, maka kita dari situ punya keinginan untuk membuat sebuah kafe, tapi berpusatnya pada kopi gitu, bukan kafe yang kayak ada makanannya, apa minumannya gitu, enggak yang seperti itu. Kita intinya ada di kopinya. Lebih fokus ke kopi. Kalau boleh tahu, didirikan kafe ini mulai kapan mas? 2019 bulan April. Itu udah 3-4 tahun. 4 tahun. Hampir 4 tahun. Mas, kan kafe itu kerjasama dari 3 orang. Nah itu keinginan sendiri atau ada seorang yang motivasi untuk mendirikan usaha ini? Sebenarnya dari beberapa orang tersebut sudah punya keinginan sendiri ya, tapi untuk ada salah satu teman yang punya inisiasi lebih lah, saya menginginkan apa yang usaha di Tulungagung gitu, tapi kendalanya yang orang yang menginisiasi itu ada di luar kota, jadi dia cari lagi teman-temannya yang masih di Tulungagung, yang ada siapa, ayo kita buat coffee shop. Itu sebenarnya dulu asal mulanya. Kalau boleh tahu, pasarnya di sini tuh siapa mas? Kalangan anak sekolah atau? Untuk pasar ya, pasar sebenarnya kita general, tidak membeda-bedakan gender ataupun umur gitu ya. Tapi kebanyakan kalau di sini biasanya dari anak kuliah kayak gitu, anak-anak SMA gitu. SMP jarang sih, minimal anak SMA banyak biasanya. Kalau malam atau sore gitu pulang les apa gimana itu biasanya hampir ada yang gitu. Berarti lebih ke anak muda ya mas? Iya. Kalau untuk mempromosikan produk itu gimana mas? Penjualannya gitu, Promosi. biar menarik minat mereka. Untuk promosi penjualan produk ya, kita strateginya biasanya adain diskon atau enggak gitu, kita buat konten di IG itu kebanyakan diskon dan itu sih Grab juga ada diskonnya biasanya gitu. Gini mas, kan selain di sini kan banyak pesaing-pesaing lain yang punya kedai kopi atau kafe-kafe, itu cara strateginya gimana sih mas? Kalau boleh tahu? Kita kalau strategi sih gimana ya? Soalnya pasarnya sudah terkotak-kotak gitu loh kalau Tulungagung. Jadi kita menyiasatinya yaitu memperbaiki mutu, kalau nggak gitu ya signaturenya apa yang sudah laku yaitu diperbaiki terus tuh. Jadi sama yang lain-lain itu kita masih ada bedanya gitu loh. Walaupun apa ya jualannya sama, tapi ada ciri khasnya tersendiri kalau di sini biasanya gitu. Kalau boleh tahu signaturnya di sini apa sih mas? Ciri khasnya? Ciri khasnya di sini ya, kita biasanya ada es kopi susu. Yang satu itu namanya Suri, kalau itu es kopi susu. Di sini yang favorit biasanya Suri sama Eno, itu signaturenya. Eno itu kayak belanda. Kalau di sini tuh yang rame yang pada beli
anak-anak muda SMA kuliah itu es kopi susu itu lah. Lebih berminat untuk es kopi susu. Kok yuk non coffee sih ada, tapi untuk penjualannya yang banyak itu banyak kan es kopi susu. Anak muda banyak yang suka kopi dulu aku. Kan gini mas, biasanya kan ada pelanggan yang kita sendiri terus komplain rasa kok gini, mereka jadi enggan lagi buat kesini itu biar mereka tetap di sini itu gimana mas? Tetap mau beli di sini? Kita biasanya kalau itu jarang sih ya Mbak ya, dan jangan sampai ada terjadi komplain seperti itu. Tapi mungkin untuk biasanya kalau komplain itu kita mungkin dari barista 1 ke barista 2 itu ada bedanya. Yang mungkin pemberian es, kalau untuk yang resepnya semuanya sama, mungkin bedanya di es atau gimana gitu. Mungkin yang komplain itu bisa take away atau gimana gitu, esnya kebanyakan jadi di rumah diminum terlalu encer. Justru sementara komplainnya masih itu, nggak ada yang komplain kok jadi gini gitu, belum ada sementara sampai sekarang. Konsisten kita rasanya. Mas, ketika kafe ini mengalami masalah seperti penurunan konsumen itu langkah yang dilakukan apa sih mas strateginya untuk mengatasi hal itu? Balik lagi kalau itu masalah promosi ya Mbak, mungkin kita memberikan lebih banyak diskon atau kita lebih sering post untuk di Instagram. Di sini adanya untuk Instagram kan. Nah, itu mungkin kita post di feed atau di story itu sering-sering aja gitu. Mungkin itu. Haus. Ya boleh. Bingung lagi mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan sudah mas bilang itu target pasar di sini anak muda. Iya. Kenapa lebih dominan anak muda? Bisa dijelaskan alasannya? Kalau untuk kenapa dominan anak muda, mungkin karena tempat yang seperti ini dan kita gimana ya, konsepnya ya simpel, mau kita jualannya cuma minuman ya kan gitu, gak ada makanan beratnya gitu. Mungkin karena itu yang banyak di sini anak muda. Untuk keluarga kan biasanya caranya tempat yang ada makanan beratnya dan bukan nongkrong yang dalam jangka waktu yang lama itu kan. Lebih tempat nongkrong anak muda. Iya, karena dari awal ya memang coffee shop ini Surinala kita konsepnya untuk anak muda, bukan segmen pasar yang untuk keluarga, family atau gimana gitu. Untuk tempat, kenapa sih milih tempat ini terus daripada daerah yang lain? Untuk pilihan tempat, kenapa di sini ya? Mungkin karena menurut kita dulu itu daerah sini itu strategis di pusat kota dan dekat dengan mana aja. Jadi kalau seumpama dari Maributa, Semikoi atau SMK lain ke sini yang tidak terlalu jauh. Mungkin untuk kalau yang ada ke selatan, nanti yang di utara terlalu jauh gitu. Makanya kita carinya yang tengah-tengah dan menemukan ini itu dulu awalnya itu. Strategis di sini gitu Ya, ya? untuk karena kembali lagi untuk kita sasaran pasarnya kan anak muda, jadi mungkin yang lebih dekat dengan SMA atau SMK gitu. Intinya itu. Jadi ingat gak sih mas buat buka cabang di lain tempat lain? Keinginan ke cabang ya, ke cabang mungkin ada kepikiran ke sana, tapi untuk ada 1-2 kendala hal yang masih kita diskusikan dan belum menemui titik temu. Jadi makanya masih belum buka cabang kalau untuk Surinala. Ini mas mau tanya, sebelum kita membuka sebuah usaha itu langkah apa sih yang harus dilakukan? Kalau mau buat usaha ya, pertama kita harus riset dulu
pasar yang mau kita ingin tuju itu yang seperti apa. Terus kita riset juga mau kita jual apa. Di sini yang belum ada ini katakan gitu ya. Kita ada kesempatan nih sini buat seperti ini gitu. Mungkin dulu gitu sih kita. Jadi untuk coffee shop tahun 2019 itu masih belum terlalu banyak, masih ada hanya cuma sekitar 2-3 lah. Nah setelah kita buka itu riset mau buka apa ya, akhirnya ditentukan coffee shop. Setelah itu kita buka di sini ya, ternyata perkembangan Tulungagung seperti ini, coffee shop sekarang banyak sekali gitu. Itu dulu riset dulu lah. Kan kalau saat kafe rame itu mas, kafe rame itu cara mengatasi situasi tersebut gimana sih? Kalau kafe rame Iya kan akhirnya kan maksudnya cara mengatasinya ramenya bagaimana? Dalam artian menumpuk apa gimana? banyak pembeli gitu loh mas, terus biar pelayanan yang terbaiknya tuh gimana sih cara melayaninya? Kalau untuk keadaan rame ya, kita sebisa mungkin profesional dan kecepatan ya. Pokok harus cepat itu, dalam artian cepat tapi tepat. Dalam artian orderan masuk masuk A, ini kita dahulukan, terus nanti yang kedua, yang ketiga itu pokoknya cepat dan tepat. Untuk kalau di sini ya, kita jualannya kan rata-rata minuman ya. Untuk itu kalau minuman mungkin menunggunya nggak terlalu lama, paling lama itu seramai-ramainya mungkin setengah jam, tidak sampai 15 menit lah, tergantung kita ya, ketika yang shift ada berapa orang. Kalau biasanya untuk yang ramai itu biasanya malam minggu atau hari-hari apa gitu kan, nanti malam pasti minimal 2 orang atau 3 orang bisa. Tuh pembagiannya ada sendiri-sendiri untuk hasilnya siapa, nanti yang bagian siapa, sekalian yang ngantar, atau kalau ada orang yang lebih yang ngantar sendiri, yang buat sendiri itu biar supaya lebih cepat pelayanannya. Cepat dan tepat. Kalau boleh tahu teknik marketingnya itu seperti apa sih mas? Marketingnya ya Pak, kalau seperti ini kita jarang kok kayak door to door gitu. Biasanya promosi lewat Instagram, kalau nggak gitu promo dah, cuma gitu biasanya kalau untuk marketingnya ya, pemasarannya ya gitu. Kalau dulu pernah mana ada hajatan apa gimana gitu, pesan gitu bisa untuk teman sendiri biasanya bisa gitu, ada harga khususnya lah kalau untuk pesanan berapa untuk acara hajatan terutama. Kalau untuk pemasaran yang kafe ya mungkin ya itu tadi Instagram, lewat apa gitu, Instagram rata-rata. Kebanyakan kita mainnya di Instagram, di feed apa di Instastory gitu. Gini mas, kenapa sih segmentasi pasar itu begitu penting di sebuah bisnis? Itu penting apa enggak itu mas kalau untuk segmentasi pasar? Segmentasi pasar untuk beberapa hal ya. Untuk itu sebenarnya penting sih, karena kita dalam memulai sebuah usaha atau membuat usaha itu kita harus tahu dulu pasar yang kita cari seperti apa. Kalau di sini gitu sih dulu kita riset tempatnya harus gimana itu. Jadi menurut saya penting sih kalau untuk segmentasi pasarnya ya. Kalau misalnya udah ada segmentasi pasar, resikonya apa sih mas, dampaknya untuk usaha ini? Ya kalau tidak ada segmentasi pasar ya kita mungkin ya kita tidak tahu akan melangkahnya kemana. Dalam artian kita mau jual apa, jualnya ke siapa kita tidak tahu, tempatnya kita cari yang gimana atau yang seperti apa kita nggak tahu, modelannya tapi kita seperti apa kan masih bingung kalau nggak terkonsep. Dan itu tadi strategi pasarnya itu tidak jelas kan gitu. Mungkin seperti itu kalau dari kami gitu. Mas, sekian
beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Ya. membantu saya untuk Ya. diwawancarai. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama. Kalau ada kesalahan, mohon dimaklumi ya. Masih Ya. belajar ini. Sekali lagi terima kasih ya, Mas. Ya.